Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Naili. Senang sekali hari ini Ibu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan materi pembelajaran seni budaya kelas 12 bab 3 yang berjudul Kreasi Karya Tari. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Seni tari sangat erat kaitannya dengan kebudayaan di sebuah daerah. Seni tari merupakan gerak tubuh yang dilakukan seseorang secara berirama. Tarian dilakukan atau ditujukan sebagai bentuk lain dari curahan ekspresi, perasaan, bahkan pikiran si penari. Gerakan tarian tiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, pertunjukan seni tari untuk sebuah tontonan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dilakukan oleh para pemeran dengan keterampilan bagus yang didukung oleh perlengkapan pertunjukan, sehingga mendatangkan sesuatu yang menarik dan indah. Manajemen pergelaran tari. Pengertian manajemen pergelaran tari. Manajemen seni adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa manajemen merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu organisasi yang memanfaatkan sumber daya pikiran dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol sebagai berikut. Di sini dijelaskan ada 14 prinsip. Yang pertama yaitu pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan arah. 6. Kepentingan individu harus di bawah kepentingan umum. 7. Pembayaran upah yang wajar. 8. Sentralisasi. 9. Garis wewenang dimaksudkan bahwa garis wewenang dalam suatu organisasi harus jelas. Yang ke-10 tertib. 11. Keadilan, yaitu agar setiap bawahan setia kepada atasannya. Yang ke-12 stabilitas pegawai. 13 inisiatif, dan yang terakhir soul of unity. Fungsi manajemen tersebut meliputi sebagai berikut. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu untuk mencapai harapan yang diinginkan, maka harus dilakukan perencanaan jangka panjang atau perencanaan jangka pendek. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat pembagian kerja sehingga menjadi sebuah struktur organisasi. Kemudian yang ketiga, fungsi pergerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya. Dan yang kelima, fungsi pengawasan atau controlling adalah tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai.
Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengkreasi karya tari berdasarkan simbol. Di sini ada 3 simbol. Yang pertama, simbol dalam gerak, yang kedua, simbol dalam busana, dan yang ketiga, simbol dalam tata rias wajah. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Dari yang pertama yaitu simbol dalam gerak. Nah, di sini ada pengelompokan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah bentuk gerak yang hanya mementingkan bentuk artistik atau kebutuhan keindahan dari gerak saja. Sedangkan gerak maknawi adalah gerakan-gerakan yang mengandung makna atau arti. Oke, selanjutnya kita bahas simbol yang kedua, yaitu simbol dalam busana tari. Yaitu busana juga digunakan sebagai simbol dalam karya tari. Simbol busana dapat dilihat dari warna-warna yang digunakan. Secara umum, warna-warna busana tari mempunyai simbol sebagai berikut, yaitu yang pertama, warna merah mempunyai simbol keberanian. Warna biru merupakan simbol kesetiaan. Warna kuning merupakan simbol keceriaan dan kegembiraan, dan warna putih merupakan simbol kesucian. Oke, kita sambung ke simbol yang ketiga, yaitu simbol dalam tata rias wajah. Tata rias diperlukan untuk menciptakan wajah yang sesuai dengan karakter tari. Simbol tata rias wajah dapat dilihat dari wajah penari setelah dirias. Fungsi tata rias antara lain untuk mengubah karakter pribadi menjadi tokoh yang sedang dibawakan, dan khususnya untuk memperkuat ekspresi, juga untuk menambah daya tarik penampilan. Pembahasan selanjutnya ialah mengkreasi karya tari berdasarkan jenis. Jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari berkelompok, dan yang keempat tari massal. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dilakukan oleh seorang penari, ya, sesuai dengan namanya tunggal, yang berarti satu orang atau seorang penari saja. Yang kedua yaitu tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan atau duet adalah tarian yang ditampilkan oleh 2 orang penari. Sesuai dengan namanya juga, berpasangan, yaitu 1 dan 1 berpasangan, jadi 2 orang penari. Ketiga adalah tari berkelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh beberapa penari, sehingga antara penari yang satu dengan penari yang lainnya gerakannya berbeda. Meskipun gerakannya tidak sama, tetapi gerakan tersebut ada hubungan yang merupakan jalinan untuk mencapai keterpaduan. Dan yang terakhir adalah tari massal. Tari massal adalah tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama. Pada tari massal, antara penari satu dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Dalam tari massal ini, busana atau kostum bisa sama atau seragam, bisa juga berbeda, dan mungkin juga ada pembagian penari dengan pola lantai yang berlainan. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis karya tari berdasarkan fungsi. Di sini ada 3, yaitu tari sebagai sarana upacara. Artinya tari memiliki peran sebagai sarana upacara, baik untuk upacara keagamaan, upacara adat, maupun upacara penting lainnya. Yang kedua yaitu tari sebagai sarana hiburan. Tari yang berfungsi sebagai hiburan atau kadang juga dipakai sebagai tari pergaulan memiliki ciri yang khas, yaitu gerakannya yang spontan. Tari hiburan juga disebut social dance. Tari ini disajikan dengan tujuan untuk menghibur para penonton. Dan yang terakhir, tari sebagai penyajian
estetis. Tari yang dipersiapkan untuk pertunjukan biasanya mengandung nilai estetis atau nilai keindahan yang sangat tinggi dan membutuhkan latihan sebelum dipentaskan. Tari yang berfungsi sebagai pertunjukan menitik beratkan pada segi artistik, konsep, ide, interpretasi, tema, dan tujuan. Oke, itu dia materi kita pada hari ini, materi seni budaya kelas 12 bab 3 yang berjudul kreasi karya tari. Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media manapun yang kamu punya. Dan sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.